Contoh, rencana penjualan PT ABC untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut. Triwulan pertama 2, 3, 4. Berapa penjualannya triwulan pertama? 85 juta. Triwulan kedua 75 juta. Triwulan ketiga 100 juta. Triwulan keempat 140 juta. Nah, kalau saya melihat dari rencana penjualan ini dari tahun ke tahunnya meningkat. Nah, karena sudah diketahui rencananya, maka perusahaan akan menentukan berapa penjualan tunainya, berapa diskonnya, berapa penjualan kreditnya. 30% perusahaan menjual tunai dengan potongan 5%. Pola penerimaan piutang berdasarkan pengalaman perusahaan dengan cara debitur adalah 80% diterima pada triwulan transaksi penjualan, 20% diterima pada triwulan berikutnya. BDIP diperkirakan sebesar 1%. BDIP itu kerugian piutang atau piutang tidak tertagih. Data lain yang tersedia, penjualan triwulan ketiga 2013, triwulan keempat 2013 sebesar 60 juta dan 64 juta. Pola penerimaan piutang 2013 sama dengan tahun 2014. Saldo kas awal 2013 125 juta. Rencana pengeluaran perusahaan lainnya adalah pada triwulan 2. Perusahaan membeli mesin senilai 20 juta. Triwulan 2 perusahaan membeli bahan baku 75 juta, triwulan 3 120 juta dan triwulan keempat 95 juta. Rencana pembayaran dividen pada tahun triwulan 4 sebesar 40 juta, rencana pelunasan hutang ke bank 25 juta pada triwulan 1. Yang ditanyakan adalah menyusun anggaran penagihan piutang 2014, menyusun anggaran penerimaan kas tahun 2014, menyusun anggaran kas sementara tahun 2014. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah anggaran penerimaan dari penjualan tunai. Nah, anggaran penerimaan dari penjualan tunai ini tadi kan sudah diketahui bahwa triwulan pertama nilainya 85 juta, triwulan keempat 140. Maka dikalikan 30%-nya 85 juta sampai dengan 140 juta akan ketemu 25 juta 500, selanjutnya sama. Kemudian potongannya 5%. 5% dari 25 juta 500, 1 juta 275.000. Penerimaan netonya 25 juta dikurangi 1.275.000 sama dengan 24.225.000. Ke bawahnya sama. Kemudian anggaran pengumpulan piutangnya bagaimana? Nah, anggaran pengumpulan piutangnya adalah penjualan kredit 70% dikalikan 64 juta. 64 juta itu dari data lain.
triwulan 4 tahun 2013 ya. Itu. Kemudian bad debt-nya 1% dari 44.800. Jadi saya jelaskan lagi, 44.800 ini dari 70%-nya dikalikan 64 juta dari data lain. Kemudian debtonya, bad debt-nya 1% dari 44 juta. Kemudian piutang netonya 44.800 dikurangi 448.000 sama dengan 44.352. Kemudian triwulan pertama yaitu 20%-nya kali 44 karena ini anggaran bulan sebelumnya maka muncul 20%-nya di sini. Kemudian triwulan kedua ke triwulan 1 2014 ya 2014 70% dikalikan 85 dari data soal ya, contoh ya. Kemudian ketemu 59.800.000. Kemudian debtonya dikalikan 1% ketemu 59.000. Kemudian piutang netonya 59.500.000 dikurangi 595.000 sama dengan 58.905.000. Sehingga triwulan pertamanya 80% dikalikan 58 juta sekian ini ketemu 47 juta sekian. Kemudian triwulan keduanya triwulan keduanya akan diketahui 11.781 dari 20% dikalikan 59 juta ini. Selanjutnya sama caranya di atas, kemudian ditotal di bawahnya. Nah, bagaimana penerimaan kas tahun 2014? Kas tahun 2014 itu sama penjualan tunainya 24.225 dari atas ini yang sudah dicari tadi. Triwulan kedua menyesuaikan yaitu 21 sekian, triwulan ketiga 28, triwulan 4 38 sekian dari hitungan sebelumnya. Nah, penjualan kreditnya 55 juta sekian dari pengumpulan piutang triwulan pertama. 53 ini dari pengumpulan piutang triwulan kedua, kemudian selanjutnya menyesuaikan sesuai dengan hitungan sebelumnya, kemudian dijumlah di bawahnya. Nah, kemudian akan diketahui triwulan pertama 80.219.400 rupiah dan seterusnya. Kemudian anggaran kas sementaranya, saldo kas awalnya 125 juta dari data lain. Jadi data lainnya 125 juta, kemudian total penerimaan 80.219.400 rupiah dari penerimaan kas yang sudah dihitung. Selanjutnya sama dari penerimaan kas yang sudah dihitung triwulan 2 dan sampai dengan keempat. Nah, total kas masuknya 205, jadi ini ditambahkan ya, ketemu 205 juta sekian, kemudian pengeluarannya